Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman Envera kelas 12 dimanapun berada, semoga selalu sehat dan juga selalu bahagia. Pada video kali ini kita akan mereview terkait dengan saktah dan hikmahnya dalam Al-Quranul Karim yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baik, mari kita beranjak kepada definisi saktah terlebih dahulu. Saktah itu berasal dari kata sakata yaskutu. Nah, secara bahasa artinya adalah al-man'u atau mencegah. Misalnya kakak buat kalimat begini. Sakatar rojulu anil kalami. Seorang pemuda itu, dia berdiam diri tidak berbicara. Artinya dia mencegah untuk mengeluarkan suara dan juga mencegah untuk mengeluarkan kata-kata dari lisannya. Nah, itu penggunaan saktah dari segi bahasa. Kemudian, kata saktah ini ternyata diadopsi dalam ilmu tajwid untuk menjelaskan satu istilah tentang berhenti di dalam Al-Quran. Nah, kemudian saktah ini didefinisikan oleh para ulama adalah at-tawaqquf 'anil qira'ati duna tanaffusin biqadri harakataini biniyati mutaba'atil qira'ah. Berhenti sebentar dalam membaca Al-Quran dengan durasi 2 harakat atau dengan durasi seukuran 1 mad asli. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tanpa mengambil nafas ya. Jadi kalau berhenti mengambil nafas namanya waqaf, kalau berhenti tidak mengambil nafas namanya saktah. Ya. Ya. Kemudian setelah berhenti itu dengan tidak mengambil nafas teman-teman melanjutkan bacaan. Nah itu bedanya. Baik, kemudian kita lihat ada berapa sih saktah di dalam Al-Quran itu sebetulnya. Teman-teman sekalian, saktah di dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs yang kita baca sehari-hari itu hanya ada 4 di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Mari kita lihat saktah pertama yang ada di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-1 dan ayat kedua. Kakak bacakan dulu ayatnya yang benar. Nanti kita lihat kenapa di situ harus ada saktah. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ya, itu yang benar ya. Kemudian yang keliru bagaimana? Yang keliru adalah kalau kemudian teman-teman menyambung ayat ke-1 dengan ayat kedua, itu disambung dengan dengung atau ikhfa. Memang seharusnya ikhfa di sini, tetapi kemudian dikecualikan tidak diperbolehkan untuk menggunakan ikhfa. Harusnya adalah walam yaj'al lahu iwajan qayyima. Tapi kemudian itu dikecualikan tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Baik, karena ini adalah akhir ayat ke-1 dan permulaan ayat kedua, maka sebetulnya di sini ada 2 opsi kalau teman-teman mau membaca surat Al-Kahfi ayat ke-1 dan ayat kedua. Yang pertama adalah dengan saktah tadi, kemudian yang kedua adalah dengan waqaf, yaitu dengan berhenti pada ayat ke-1 kemudian mengambil nafas dan menyambung kemudian ke ayat kedua. Mengapa kemudian tidak diperbolehkan untuk mendengungkan ayat ke-1 dengan ayat kedua? Nah, mari kita lihat. Jadi dalam surat Al-Kahfi ini sebetulnya Allah sedang menerangkan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Dia tidak menjadikan Al-Qur'an itu iwaja, tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok. Maksudnya isinya tidak saling bertentangan, isinya benar tentang berita-berita hari akhir, kebangkitan dan semuanya itu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang pasti. Nah, itu artinya walam yaj'allahu iwaja dan dia tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok. Tapi kemudian pada ayat kedua itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata qayyima yang artinya lurus. Tadi sifat Al-Qur'an itu adalah tidak bengkok, tapi kemudian pada ayat kedua dimulai dengan kata lurus. Nah, itu akan saling bertentangan kalau kemudian teman-teman menyambung. Jadi nanti Al-Qur'an itu justru bunyinya begini, dan dia tidak menjadikan Al-Qur'an itu bengkok yang bersifat lurus. Bengkok yang bersifat lurus. Nah, tidak ada ya bengkok yang bersifat lurus ya. Bengkok adalah satu sifat, lurus adalah satu sifat gitu. Sama kayak misalnya kalau kakak bilang begini, es teh panas misalnya. Es teh tentu saja sifatnya adalah dingin, bukan panas ya. Tapi kalau kemudian teman-teman bilang es teh panas, orang nggak paham. Tapi kalau dikasih koma, es teh panas ya? Oh, oh iya, di luar lagi panas memang enak nih kalau minum es teh. Nah, itu jadi paham orang. Jadi perlu koma di situ. Nah, itulah fungsinya saktah di dalam surat Al-Kahfi supaya tidak menjadikan maknanya keliru.
Tetapi kalau kemudian teman-teman saktah atau berhenti di situ, maka kalimatnya akan begini. Dan dia tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok, bal ja'alahu qayyima. Akan tetapi Al-Quran itu dijadikan oleh Allah itu lurus. Nah gitu. Baik, kemudian kita beranjak kepada surat Yasin ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kakak bacakan dulu yang benar. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Itu yang benar. Kalau kemudian yang salah bagaimana? Kalau yang salah adalah teman-teman baca ayat 52 itu disambung tanpa berhenti sama sekali. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, itu keliru. Itu keliru sekali. Kenapa? Karena dalam ayat ke-52 ini ada dua pernyataan, teman-teman. Yang pertama adalah pernyataannya orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang kafir. Yang kedua adalah pernyataannya orang-orang yang beriman. Sehingga di sana harus dipisahkan. Ya. Harus dipisahkan lagi-lagi. Jadi di sini orang-orang kafir itu menyatakan bahwa mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Tapi karenanya kemudian ketika hari kebangkitan itu terjadi mereka berkata, "Duhai celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini?" Maksudnya dari kuburan ini. Karena mereka tidak percaya tentu saja kaget gitu ya. Tentu saja kaget. Tapi orang-orang yang beriman justru tenang sekali. Meskipun ada sebagian ulama menafsirkan ini adalah perkataannya para malaikat. Tapi tenang sekali lihat kalimatnya. Hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun. Inilah sungguh benar yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga risalah yang dibawa oleh para rasul itu ternyata benar ada hari kebangkitan. Jadi kalau kemudian disambung menjadi satu tanpa berhenti, maka perkataan orang-orang yang beriman ataupun perkataan malaikat yang dimulai dari hadza ma wa'adur rahman wa sadaqal mursalun sampai situ, itu akan menjadi satu kalimat yang hanya diucapkan oleh orang-orang kafir gitu ya. Nah, ini harus dipisahkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti mimpin yasinan, itu harus berhenti di ayat ke-52 pada kata marqadina hadza. Nah, harus di situ ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa disimak dan teman-teman bisa memahami terkait dengan pentingnya saktah di dalam Al-Qur'anul Karim beserta alasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.